Teman-teman, salah satu dampak negatif diberlakukannya tanam paksa adalah terjadinya bencana kelaparan. Inilah yang seharusnya membuat kita senantiasa bersyukur atas kondisi yang sudah kita hadapi saat ini sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Lalu apa saja ya dampak negatif dan positif dari dilaksanakannya sistem tanam paksa? Teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa kebijakan tanam paksa diberlakukan dengan tujuan agar dapat mengisi kekosongan kas negara Belanda. Dan dalam prosesnya ternyata banyak sekali terjadi penyelewengan ya teman-teman. Seperti halnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita teman-teman. Pasti akan selalu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Begitu pula dengan sistem tanam paksa. Apa saja ya dampak dari diberlakukannya sistem tanam paksa? Dampak negatif dari sistem tanam paksa pertama, meluasnya kekuasaan bupati dan kepala desa sebagai alat organisir masyarakat, menimbulkan banyak penyelewengan, salah satunya dari kultur prosenten. Nah, tanah pertanian yang harusnya dijadikan untuk tanaman dagang seringkali melebihi 1/5 dari seluruh tanah pertanian yang ada di desa. Akibatnya maka terjadi penyempitan luas areal penanaman padi. Dan tanah yang awalnya digunakan untuk menanam padi, kemudian berubah digunakan untuk menanam tanaman ekspor. Kemudian yang kedua adalah munculnya bencana kelaparan yang menyebabkan kematian teman-teman. Dikarenakan adanya penyempitan areal untuk menanam padi. Maka kemudian muncullah peristiwa kekurangan bahan makanan secara mengerikan, diantaranya terjadi di Demak dan Grobogan pada tahun 1849 sampai 1850. Nah, teman-teman, di daerah Demak kesengsaraan terjadi karena terlalu tingginya pemungutan pajak tanah dan pelaksanaan dinas-dinas wajib untuk pembuatan benteng yang terlalu memberatkan bagi rakyat. Sedangkan di Cirebon, kelaparan terjadi pada tahun 1843 sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras. Dan bahaya kelaparan juga ternyata melanda daerah Jawa Tengah pada tahun 1849 sampai 1850, terutama terjadi di residen Semarang. Dan pada tahun 1850, residen Semarang penduduknya berkurang 9% sebagai akibat dari kematian dan pengungsian penduduk menuju daerah lainnya. Dampak negatif ketiga adalah terjadinya kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Hal ini karena penduduk pribumi saat itu dikuras tenaganya untuk bekerja memanen tanaman-tanaman yang akan dijual di pasaran Eropa. Penderitaan fisik dan mental yang ditimbulkan seperti banyak penduduk yang terkena penyakit karena terlalu banyak bekerja, serta juga terjadi depresi akibat banyaknya beban yang ditanggung oleh penduduk, seperti mereka harus membayar berbagai pajak. Kemudian yang keempat adalah meluasnya kepemilikan tanah bersama atau komunal. Tujuannya adalah untuk mempermudah menetapkan target yang harus dicapai oleh masing-masing desa sebagai salah satu keseluruhan. Hal ini berarti kepastian hukum individu telah dilepas ya, dan efek dari lepasnya hukum individu ialah tanah yang dimiliki oleh petani harus direlakan untuk penanaman tanaman ekspor. Sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Tapi teman-teman, selain dampak negatif, ternyata ada pula dampak positif dari pelaksanaan sistem tanam paksa. Di antaranya, pertama, rakyat Indonesia ternyata telah mengenal teknik jenis-jenis tanaman baru, serta mulai mengenal tanaman ekspor seperti kopi, nila, lada, dan tebu. Kemudian kedua, diperkenalkannya mata uang secara besar-besaran,
sampai lapisan terbawah di masyarakat Jawa. Pada masa sebelumnya, penggunaan uang masih sangat terbatas di wilayah tertentu, teman-teman. Yang mana setiap wilayah di Nusantara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Tapi setelah pemerintah kolonial berkuasa di Nusantara, maka mata uang pemerintah kolonial kemudian digunakan secara besar-besaran. Dampak dari diperkenalkannya mata uang secara besar-besaran, maka penduduk pribumi terutama yang berasal dari lapisan bawah dapat melakukan transaksi jual beli yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan uang. Dampak yang ketiga adalah perluasan jaringan jalan raya. Meskipun tujuannya bukan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat pribumi, melainkan guna untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri. Tetapi hal ini telah menciptakan kegiatan ekonomi baru bagi orang Jawa dan memungkinkan pergerakan penduduk desa masuk ke dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan uang, teman-teman. Dan yang keempat, adanya teknologi baru secara tidak langsung, maka pelaksanaan sistem tanam paksa pada dasarnya telah mengenalkan teknologi baru, terutama dalam pengenalan biji-biji tanaman perdagangan. Seperti misalkan tebu, nila, tembakau, beserta cara menanamnya. Meskipun pengenalan teknologi pertanian baru terjadi pada masa itu, ternyata belum dapat merangsang perubahan dan pertumbuhan perekonomian rakyat, terutama di wilayah pedesaan. Teman-teman, dampak sistem tanam paksa bagi Belanda sangat menguntungkan karena dapat memberikan keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi, bagi rakyat Nusantara justru menyebabkan berbagai bencana kelaparan, penderitaan akibat besarnya pajak, dan kesengsaraan karena pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Nah, meskipun di satu sisi sistem tanam paksa juga berdampak baik karena akhirnya masyarakat mengenal berbagai tanaman-tanaman ekspor. Nah, teman-teman, kemudian kebijakan tanam paksa ternyata memunculkan berbagai protes sehingga diberlakukanlah suatu kebijakan baru di Nusantara. Kebijakan apakah itu?